Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel aku, Fani Puspita. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau bikin kue yang sempat viral di tahun lalu. Cuma aku baru recook sekarang. Dan sebenarnya memang agak penasaran juga sih sama kue yang satu ini. Dan ternyata bikinnya gampang-gampang susah ya. Oke deh, kita langsung aja ke resepnya ya. Tadi aku udah timbang terigu, ada kurang lebih aku pakai 250 gram. Lalu langsung aku ayak aja supaya tidak ada yang menggumpal. Di sini juga aku timbang gula pasir. Aku pakai kurang lebih 100 gram. Lalu mau aku langsung blender aja supaya lebih halus, jadi nanti pengaduknya pun lebih mudah larut gitu ya. Mungkin karena udah kebiasaan waktu bikin brownies, gulanya itu selalu saya blender, jadi kalau bikin kue apapun saya gulanya di blender aja supaya lebih cepat prosesnya, jadi tangan nggak pegel untuk ngaduk. Oh iya, di samping gula itu ada margarin kurang lebih 50 gram. Nanti akan kita lelehkan dengan cara ditim ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini ada telur 3 butir, kita pecahkan langsung ke dalam gula yang sudah di blender tadi. Lalu tambahkan bubuk vanili kurang lebih setengah sendok teh ya, supaya nggak amis aja telurnya. Lalu kita kocok menggunakan whisker seperti ini, pelan-pelan aja karena ini kan sudah di blender, jadi gulanya akan cepet larut juga ya teman-teman. Oh ya, di sini saya juga tambahkan sedikit garam, sedikit aja ya, kurang lebih setengah sendok teh, supaya rasanya balance, nggak enek gitu manisnya. Lalu aduk lagi merata sampai gulanya benar-benar larut. Nah, langsung aja di sini kita masukkan tepung terigunya, nggak usah diayak karena tadi udah diayak di awal ya. Jadi kita langsung aja masukkan perlahan bertahap ya, satu sendok perlahan sampai semuanya habis. Nanti adonannya akan ya semakin lama semakin berat, semakin kental, tapi nggak apa-apa, teruskan aja mengaduk, nggak usah ragu karena memang begitu teksturnya. Dilanjutkan aja pelan-pelan. Maaf ya teman-teman, di belakang itu ada suara mobil dan juga anak-anak yang lagi main. Maklum karena ini rumah saya itu deket sama ya jalan gitu, dan kalau sore hari anak-anak tuh suka ada yang main bola depan rumah. Jadi kalau lagi voice over kayak begini tuh aduh rame banget. Nah, ini saya percepat aja ya karena memang adonannya kental seperti ini. Nah, lalu masukkan susu bertahap aja. Ini saya pakai 450 ml susu. Jadi 2 kotak susu yang ukuran 200 ml. Lalu saya tambahin air 50 ml. Kita masukkan bertahap, tapi sebenarnya nanti tuh di akhir saya tambahkan lagi air karena saya rasa ini masih terlalu kental. Jadi total keseluruhan susu dan air itu kurang lebih 450 sampai 500 ml air. Nah, lanjutkan aja sampai semua susunya habis dan adonannya sudah mulai mencair seperti ini. Lalu saya akan tambahkan pewarna merah. Ini kurang lebih 2 tetes.
Tapi ternyata setelah diaduk warnanya kurang keluar, jadi akhirnya nanti akan saya tambahkan lagi 2 tetes lagi. Jadi total pemakaian pewarna di adonan ini kurang lebih 4 tetes ya teman-teman. Nah, hasilnya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, karena saya nggak mau warnanya yang terlalu merah, saya pengennya yang pink soft begitu aja. Nah, ini margarin yang sudah saya tim tadi dan sudah mulai agak dingin juga. Bisa kita langsung campurkan aja ke adonan yang tadi. Diaduk sampai merata lalu kita sisihkan kurang lebih 10 sampai 20 menit kita diamkan dulu. Nah, tahap akhir adonannya ini kita saring karena pasti ada terigu yang menggumpal supaya lebih halus juga nanti hasilnya. Nah, ini bisa dilihat ya, masih ada tepung yang menggerindil, yang menggumpal. Dan beginilah hasil akhirnya, bisa langsung kita pakai. Nah, lalu kita siapkan teflon anti lengket ya, dan kita oles dulu dengan margarin hanya untuk pertama kali aja di awal. Lalu kita ambil 1 sendok adonan, kita ratakan di teflon. Kalau misalkan ada yang bolong-bolong, nggak rata, itu bisa langsung ditambahin aja sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti di akhir masih ada yang bolong-bolong juga, sebetulnya nggak apa-apa ya, karena ini bukan adonan risol. Kalau adonan risol kan memang diharuskan sempurna, nggak boleh ada lubang di tengahnya, karena kan risol itu diisi dengan sayuran atau telur mayo seperti itu, jadi nggak boleh ada lubang gitu ya. Tapi kalau untuk kue crab cake ini nggak apa-apa, ada lubang-lubang di tengah sedikit nggak apa-apa. Dan ini apinya juga harus diperhatikan ya teman-teman, nggak boleh terlalu besar karena ini cepet banget gosongnya. Jadi sedang cenderung kecil aja, harus sabar, pelan-pelan. Dilihat juga nanti kalau pinggirannya sudah kering, kita angkat sedikit aja, kelihatan sudah mulai agak kecoklatan, udah kita langsung angkat dengan cara dibalikan seperti tadi ya. Lakukan aja sampai adonannya habis semua ya teman-teman. Di sini saya percepat aja supaya teman-teman juga nggak bosen ya lihat video saya. Nah, sudah selesai dengan adonan pancake-nya. Sekarang kita mau bikin whipped cream-nya. Di sini saya pakai whipped cream bubuk. Ini ada 200 gram. Lalu tambahkan air es, air yang benar-benar dingin yang baru keluar dari kulkas, itu 400 ml. Dikocok aja dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Untuk pemakaian whipped cream sebetulnya opsional ya, mau pakai whipped cream bubuk atau yang cair atau bahkan pakai buttercream pun boleh. Lebih ekonomis ya pakai buttercream, cuma di sini saya pakai whipped cream aja supaya lebih enak gitu, karena whipped cream kalau kita masukkan ke dalam kulkas itu rasanya lembut seperti es krim ya teman-teman, dan saya kurang suka sama buttercream, rasanya agak aneh gitu di mulut saya.
Nah, lalu ini saya punya cream cheese, ada kurang lebih 100 gram, saya tambahin aja supaya rasanya nggak enek gitu, nggak enek manis melulu gitu. Jadi ada rasa-rasa gurih asin dari cream cheese-nya itu. Nah, kalau sudah mengembang kaku seperti ini, tandanya whipped cream-nya sudah jadi ya teman-teman. Kita ke step berikutnya. Nah, ini tadi adonan pancake-nya itu udah saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman, tidak dalam keadaan hangat. Karena kalau misalkan pancake-nya masih hangat, takutnya whipped cream-nya mencair gitu. Jadi saya diamkan dulu sampai betul-betul dingin. Lalu saya oles dengan whipped creamnya sedikit demi sedikit, selapis demi selapis. Sebenarnya di sini saya agak kecewa ya teman-teman, karena alas yang saya pakai itu alas yang silver itu eh waktu beli itu salah yang ngasihnya. Saya pesen nomor 25 kok yang datang 22. Jadinya mepet banget, kecil banget, tapi ya udah karena nggak ada waktu lagi, akhirnya ya udah mau nggak mau dipakai aja ya teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, ini saya juga udah persiapkan ada selai stroberi ya teman-teman, supaya lebih menarik dan rasanya lebih seger gitu, karena ini kan kita sajikan dingin. Kalau ada selai stroberinya itu lebih seger gitu. Nah, ini jadi setelah 2 atau 3 lapis adonan, lalu saya tambahkan selai stroberi seperti ini, melingkar begini, jadi merata gitu ya. Lalu setelah itu saya tutup lagi dengan adonan 2 atau 3 lapis, lalu nanti saya tambahkan lagi selai stroberi, begitu terus sampai habis ya teman-teman. Jadi nggak setiap layer ada selainya, karena nanti rasanya akan terlalu asam. Jadi hanya 2 atau 3 lapis baru kita tambahkan selai stroberinya. Untuk pengaplikasian whipped creamnya sebetulnya nggak usah terlalu tebal. Saya sarankan tipis-tipis aja, yang penting rata. Karena nanti di akhir setelah habis semua, barulah kita tambahkan lagi whipped creamnya itu di bagian luar yang lumayan agak tebal gitu. Jadi kalau di dalamnya yang per lapisnya itu sebetulnya nggak harus terlalu tebal juga, nggak masalah. Nah, ini yang teman-teman, jadi di saat sudah terakhir, tahap terakhir, barulah whipped creamnya kita tambahkan yang lumayan agak tebal gitu ya. Nah, setelah ini sebelum dihias, kuenya akan saya masukkan kulkas dulu kurang lebih 2 jam. Nah, setelah dikeluarkan dari kulkas, ini whipped creamnya udah mulai agak kokoh ya. Lalu saya hias aja di atasnya menggunakan selai strawberry, ada juga cherry, dan saya pakai kacang almond supaya rasanya ada gurih-gurihnya gitu loh.
Nah, jadi ini hasil akhirnya ya teman-teman. Mungkin memang jauh dari sempurna, tapi ya lumayan lah ya. Ini kita bisa potong per slice. Saya udah siapkan mika segitiga ya, udah banyak banget dijual di pasaran. Atau nanti teman-teman bisa cek di description box ya. Di situ nanti akan saya cantumkan produk-produk yang biasa saya gunakan di dalam video. Semuanya lengkap ada di situ, tinggal dicek aja ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, Masya Allah, menurut saya ini tuh cantik banget, seger banget, dan orang rumah bilang ini wangi banget. Mungkin dari selai strawberry dan cherry-nya juga wanginya tuh seger banget. Nah, ini kita coba. Cupnya bentuknya seperti itu ya teman-teman, sudah lengkap dengan mikanya. Dan ini tuh dipotong lembut banget, nggak harus pakai usaha ya. Potong begitu aja udah lembut banget, gampang banget, dan rasanya manis, seger. Jadi nggak enak gitu, ada rasa kejunya juga. Pokoknya enak deh, wajib dicoba. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.